Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki penghuni syurga, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian nisa'ukum, perempuan kalian, istri kalian, min ahlil jannah, yang dia penghuni syurga. Jadi, ciri khas yang pertama perempuan penghuni syurga itu al-wadud. Makna utama al-wadud adalah yang sangat mencintai. Tentu, yang paling utama mencintai suami. Tapi tidak hilang dari makna sangat mencintai anak-anak, dan yang paling utama mencintai kehidupan rumah tangga. Wajahnya penuh dengan cinta, gerak-geriknya penuh dengan cinta, ucapannya penuh dengan cinta, sikap tindak tanduk semuanya penuh dengan cinta. Yang kedua, al-walud. Minimal arti al-walud itu yang subur kandungannya. Kalau arti maksimalnya apa itu? Yang anaknya banyak. Nah, maka bunda-bunda yang di rumah jangan takut punya anak banyak ya. Ketika ada orang mengatakan, aduh Ustaz, dua udah capek, dua udah ribet, dua udah sibuk. Itu bukan sebenarnya capek, ribet, sibuk. Tapi apa? Antum salah prioritas dalam membagi waktu. Kalau mandul bagaimana? Apabila kemandulan itu merupakan alami yang Allah takdirkan kepadanya, maka itu keluar dari konteks hadis ini. Artinya tetap dia bisa masuk surga, bahkan justru kemandulannya itu bisa menjadi pintu surga untuknya apabila dia bersabar, ridho, dan ikhlas atas ketetapan itu. Nah, maka ciri khas yang ketiga, ini penting ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Untuk ayah penting, untuk bunda penting. Seorang istri yang akan Allah jamin menjadi penghuni surga adalah al-a'udu ala zaujah, yang senantiasa nempel dengan siapa? Dengan suaminya. Dia merasa tidak ada kehidupan tanpa suamiku. Dia merasa tidak ada bahagia tanpa suami. Dia merasa tidak bisa tenang hatiku tanpa berdekatan dengan suami. Coba ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bisa tidak memunculkan sifat-sifat ini dalam rumah tangga? Dan ada penjelasan tambahan dari hadis ini. Apabila dia dibikin marah oleh suaminya, si istri itu, dia rela untuk kemudian dia yang mendatangi suami. Kemudian apa? Wa tadha'u yadaha fi yadihi, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia mengucapkan la adzuku ghamdan hatta tarda. Mas, saya tidak akan tidur sampai kamu maafin saya. Padahal yang salah siapa? Suami. Kenapa sekarang milih berpisah padahal dahulu kita sempat memilih untuk bersatu? Artinya kan ada alasan-alasan yang menjadikan kita zaman dahulu bersatu. Terus kenapa ketika sekarang akan berpisah, alasan-alasan yang dahulu ada tidak kita kemukakan lagi? Maka ketika orang itu niatnya sama, ikhlas karena Allah, lillah wa fillah, untuk Allah dan di dalam jalannya Allah, maka ketika terjadi masalah, gampang. Kembalikan ke niatan awal. Nikah ini bukan seperti orang pacaran ketika nggak cocok ditinggal. Nikah ini bukan kemudian, udahlah ringan lah, kan dalam Islam ada syariat cerai. Betul, memang ada syariat bercerai. Tapi kemudian syariat ini bukan untuk orang-orang yang ingin berdalih atas kesalahan yang dia lakukan. Paham gak? Jadi ada orang yang terlanjur salah dari awal, terlanjur salah dalam niatan menikah, terlanjur salah memilih pasangan, kemudian berdalih dengan syariat cerai. Ada syariat perceraian. Kalau ini aib, Allah tidak akan mensyariatkan. Betul, tapi cara Anda, langkah Anda menuju perceraian itu yang aib mungkin. Jadi artinya ketika Anda terus berpikiran cerai, pisah, udah cerai aja. Kalau kalian yakin kalian bakal bahagia, cerai sekarang juga. Biar nggak terus hidup kalian penuh dengan keluhan. Suami saya Ustadz, istri saya Ustadz, mertua saya Ustadz, rumah tangga saya Ustadz. Kalian gitu ya. Kalian tenang hidup kalian, bahagia, nggak ada suami yang ngerepotin, nggak ada istri yang cerewet, bisa bebas keluar rumah kapanpun dan dimanapun tidak ada yang cari. Kenapa nggak sekarang aja? Nah, tapi bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan bagaimana rumah tangga yang telah kita bina ini. Kok bahasanya kita bina ya? Kayak saya nikah sama pemirsa aja ya. Rumah tangga yang telah dibina ini agar kemudian tidak binasa. Kadang-kadang pasangan kita itu perlu dukungan yang positif. Dia itu tidak suka dicurigai macam-macam, karena dia sudah berusaha menunjukkan di hadapan istri
atau di hadapan suami kesungguhannya untuk meninggalkan mantan. Ada yang mantannya mungkin tidak pernah mengganggu, tapi seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, ada yang memang mantannya yang ganggu. Dia udah niat lurus, dia niat move on, dia niat melupakan, mantannya yang datang gangguin. Ada juga suami atau istri yang memang memanaskan suasana rumah tangga dengan banyak menceritakan, itu loh mantanmu, itu loh mantanmu. Ketika mantannya WA tiba-tiba, dia nggak balas, langsung diblokir nomornya. Ketika ketemu di jalan mungkin secara tidak sengaja, dia sekedar mengucapkan Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabar, kabar baik. Setelah itu selesai. Nggak tanya nomor HP, nggak tanya sok-sokan bagaimana rumah tanggamu, nggak. Nah maka ketika sudah pasangan Anda seperti itu, apa yang terjadi? Anda harus mendukungnya dengan total. Jangan ketika suami sudah mengeluarkan usahanya. Untuk betul-betul tulus, ternyata Anda yang gembosin. Malah, alasan, aku nggak percaya sama kamu. Nah ini bahaya. Karena ketika rasa percaya itu di rumah tangga sudah tidak ada, kepada suami sendiri saja Anda tidak percaya, terus Anda mau percaya sama siapa? Mau percaya sama bisikan setan yang merusak rumah tangga kita? Mau percaya sama omongan tetangga yang nggak bisa dipertanggungjawabkan? Terus mau percaya sama siapa? Nah maka ketika suami atau istri sudah menunjukkan kesungguhannya untuk meninggalkan mantannya, walaupun sang mantan itu betul-betul mengganggunya, maka suami atau istri Anda, pasangan Anda, itu perlu didukung. Mereka yang berselingkuh itu pasti memandang perselingkuhan itu indah. Betul nggak? Kalau nggak indah, kenapa mereka lakukan? Karena perempuan yang haram untuk Anda, itu perempuan yang oleh syaitan dihiasi luar biasa, maka seakan-akan perempuan itu begitu indah. Karena laki-laki yang sedang Anda incar sekarang untuk menjadi teman selingkuhan Anda, itu laki-laki yang sedang dihiasi oleh syaitan. Akan tetapi ingat, indahnya pintu perselingkuhan itu adalah seakan-akan pintunya saja yang indah, tapi setelah Anda buka, Anda akan terjatuh kepada kehancuran dan kehinaan. Maka seakan-akan pintu ini oleh syaitan dihiasi begitu indah, supaya Anda tertarik untuk masuk ke dalamnya. Setelah Anda masuk, penyesalan, kehinaan, kehancuran, dosa besar, dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai berani main-main dengan yang namanya perselingkuhan. Anda pertaruhkan kehormatan Anda, harga diri Anda, agama Anda, keluarga Anda, anak turun Anda, akhirat Anda, semuanya Anda pertaruhkan hanya karena nafsu yang sesaat. Jangan sampai omongan ini disalahfahamkan dan disalahfahami. Ketika ketergantungan istri kepada Anda, wahai suami, di rumah itu mulai hilang, maka fungsi Anda di rumah tidak lagi dibutuhkan. Sekarang kenapa sih suami itu dirindukan kepulangannya? Kenapa sih si suami ini dinantikan kehadirannya di tengah-tengah rumah tangga? Kenapa sih rumah tangga itu terasa tidak ceria, tidak tenang, tidak bahagia, tidak lengkap tanpa kehadiran seorang suami? Itu karena istri Anda, anak-anak Anda merasa tergantung dengan apa yang Anda bisa lakukan dan mereka tidak bisa lakukan. Nah sekarang ketika kemudian si suami marah dengan permintaan istri, tolong dong itu gas LPG di luar rumah untuk pemanas air diganti karena saya nggak berani. Tolong dong sebelum kamu berangkat kerja dibelikan keperluan untuk dapur karena saya nggak berani banyak keluar rumah apalagi nggak ada dirimu. Nah perasaan-perasaan seperti itu, ini menjadikan istri betul-betul keberadaan suami itu ada. Coba bahasa Jawanya apa? Suami diuwongke. Diuwongke itu keberadaannya itu dihargai. Yang selama ini merasa sedih dengan kisah hidupnya, masalah yang senantiasa mendatangi dan menghampirinya, kesulitan ekonomi yang dia alami setiap saatnya, kemudian ditinggalkan orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya, yang sementara ini Anda menganggap ini musibah, ini suatu bentuk keburukan, yakin
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu takdir untuk Anda kecuali takdir itu pasti yang terbaik, dan Allah menitipkan surat cinta yang terindah di balik setiap takdir yang kita lewati dalam episode kehidupan kita. Ini bahasa cinta dari Allah yang tak ku mengerti. Jadi ayo senantiasa husnudzon kepada Allah bahwasannya setiap kejadian apapun dalam kehidupan kita tidak akan buruk untuk kita, melainkan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Ketika hati ini sudah mulai lelah, maka dia perlu istirahat. Apabila hati Anda yang lelah tidak kunjung Anda berikan istirahat untuknya, maka tentu hati itu lama-lama akan mati. Berarti yang pertama ingat, kalau Anda sudah mulai capek, rasanya hatinya sudah nggak kuat, terus aku gak kenean, diajak ngomong sedikit udah mulai baper gitu ya. Artinya apa? Mungkin sudah terlalu lama Anda tidak duduk di majelis ta'lim. Yang insya Allah dengan tausiah itu menjadikan Anda semakin sabar, mengingatkan Anda tentang sesuatu hal yang perlu Anda syukuri yang mungkin orang lain tidak punya, tapi saat itu Anda belum sadar bahwa nikmat yang Anda punya begitu besar. Maka dengarkan tausiah, duduk di majelis ta'lim, insya Allah apa yang terjadi? Lelah hati Anda akan sedikit terobati. Kemudian yang kedua, berkumpul, bertemu, memandang wajahnya orang-orang soleh. Itu hati kita langsung kayak nyes, kayak istirahat gitu ya, kayak langsung tenang, kayak langsung semangat lagi, kayak kuat lagi. Baru ngelihat mukanya tok, itu langsung inget akhirat. Jadi kalau kita punya teman yang apabila kita melihat wajahnya itu langsung keinget masjid, keinget Al-Quran, keinget majelis taklim, keinget sodako, keinget Allah Subhanahu wa taala, langsung mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu teman yang antum perlu banyak duduk dengan dia. Apa yang ketiga? Mengingat kematian. Nah, ini penting banget. Bahkan bukan cuma mengingat kematian, tapi melihat kepada orang-orang dalam keadaan sakaratul maut. Seketika itu gambaran tentang duniawi akan runtuh di hadapan Anda. Dan yang keempat, aish ma'al Quran, hiduplah bersama Al-Quran. Apabila rumah tangga kita di ujung tanduk, rasanya sudah tidak kuat lagi untuk terluka. Rasanya sudah cukup waktu, sudah cukup panjang saya terluka dalam rumah tangga ini. Maka kesannya seakan-akan, sudahlah ya Allah, cukup sampai di sini terluka saya. Saya ingin memulai hidup yang baru. Saya ingin membuka lembaran yang baru, walaupun saya harus kehilangan orang yang selama ini saya cintai. Ingat, jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Karena Allah tidak selalu memberikan apa yang Anda minta, tapi yang pasti Allah memberikan apa yang Anda butuhkan. Jadi jangan senantiasa memaksa keinginan Anda untuk terus terwujud. Karena boleh jadi apabila apa yang Anda inginkan itu terwujud, justru mendatangkan keburukan. Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Ali mengatakan, apabila Allah mengabulkan doaku, aku bersyukur kepada Allah 1 kali. Dan apabila Allah tidak memberikan apa yang aku minta dalam doa, aku bersyukurnya 10 kali. Orang-orang bertanya kan, loh ya Ali, aku bersyukur ketika Allah beri apa yang aku minta, bahkan berkali-kali. Tapi kemudian mengapa engkau justru mensyukuri Allah lebih banyak ketika Allah tidak memberikan apa yang kamu minta? Apabila Allah memberi apa yang aku minta, fahada ikhtiyari, itu pilihanku, dan aku belum tentu yakin bahwa pilihanku yang terbaik. Sementara ketika Allah tidak memberi, maka itu pilihannya Allah, dan aku yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Maka ketika Allah yang memilihkan, aku bersyukurnya 10 kali. Terakhir, setelah semua proses panjang itu Anda lakukan, ternyata tetap hasil akhirnya Anda bercerai, maka ingat, insya Allah itulah yang terbaik, yang saat ini Allah suguhkan sebagai hidangan untuk Anda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah perjuangan kita untuk mempertahankan rumah tangga ini akan sukses atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat, Anda mendapatkan pahala karena Anda telah melakukan ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga Anda yang sah. Maka ini Anda mendapatkan pahala. Hasil akhirnya, ketika pun bercerai, ketika Anda ridha, ketika Anda ikhlas, ketika Anda tetap husnudzon kepada Allah, ini pahala yang kedua. Ketika cinta itu kita fahami adalah pemberian dari Allah, perasaan yang Allah masukkan ke dalam hati kita untuk mencintai siapapun, maka ingat, cinta yang itu merupakan pemberian Allah adalah cinta pada perkara-perkara yang baik. Mencintai istri,
itu anugerah dari Allah. Mencintai suami, itu anugerah dari Allah. Mencintai orang tua, itu anugerah dari Allah. Mencintai anak-anak, itu anugerah dari Allah. Mencintai orang soleh, itu anugerah dari Allah. Itulah kenapa apabila kita mencintai sesuatu yang buruk, maka jangan difahami itu pemberian dari Allah. Saya nggak kuasa. Tapi apa? Anda harus yakin ketika Anda memiliki rasa cinta yang cinta itu tidak diinginkan oleh syariat Allah. Seperti apa? Mencintai istri orang. Ketika ada perasaan seperti itu, Anda jangan mengatakan, loh ini Allah yang kasih, saya nggak kuasa. Tapi yakini bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan istri dinikahi dalam keadaan tidak lagi gadis, sudah nggak perawan. Maka ketika aib itu Anda ketahui sebelum menikah dan Anda sebelum menikah sudah siap dengan aib tersebut, maka nggak boleh dibongkar di hadapan orang tuanya. Karena Anda taunya sebelum menikah dan Anda siap dengan itu. Tapi ketika ketahuannya setelah menikah dan Anda merasa dibohongi, apabila Anda merasa mampu bersabar, apabila Anda husnudzon ini akan membawa kebaikan dan Anda mampu menutupinya, maka tutupi dan lanjutkan pernikahan. Tapi ketika Anda merasa dikhianati, Anda merasa dibohongi, Anda merasa ada kedustaan di awal rumah tangga ini, maka Anda bisa memilih untuk berpisah dengan menceritakan aib itu hanya kepada orang tuanya supaya dia tahu alasan Anda menceraikannya, ataupun tanpa menceritakannya untuk menjaga kehormatan si istri. Bismillahirrahmanirrahim.